Sudah malam, lebih baik kalian pulang aja, ucap Gama pada kedua putranya. Bukannya nurut, si kembar malah naik ke atas ranjang adiknya. Mereka tidur di sebelah kanan dan kiri Mili. Nggak mau, kami mau tidur di sini sama Lili, ucap Maxwell sembari memeluk tubuh adiknya. Gama mendesah pelan melihat kedua prajurit milik putrinya itu. Tapi kalau kalian tidur di situ yang ada adik kalian kegencet, ucap Gama mengkhawatir putranya akan mengenai tangan putrinya yang sedang diinfus. Sudah ndak usah didengar, kita tidur aja. Lili ndak suka tidur sendirian, bisik Mili pada kedua kembarannya. Sendirian bagaimana? Kan ada papa sama mama yang nemenin kamu, seru Gama yang masih bisa mendengar suara putrinya. Telus abang di rumah sama siapa papa? Memangnya papa mau anak-anak hilang nanti? Ucap Mili tidak masuk akal. Memangnya mau hilang kemana? Di meja dia sekarang cukup ketat penjagaannya. Jadi tidak mungkin ada penyusup yang masuk menculik anaknya. Abang bisa sama Dedi Ares sayang. Besok abang juga harus berangkat sekolah kan? Saud Ara. Lalu Mili menoleh dan menatap Ares. Ia berharap angkelnya itu akan menolaknya, biar kedua orang tuanya mengizinkan abangnya tidur di rumah sakit. Abang lihat-lihat, Mili mau pulang juga, tanya Ares menggoda Mili. Percaya diri sekali, memangnya siapa yang mau pulang? Lili cuma mau bertanya, memangnya Dedi Ares mau jaga abangnya Lili? Tanya Mili. Ara berdecak sebal, meskipun dalam keadaan sakit, tapi gadis kecil itu masih saja menyebalkan. Kenapa tidak mau? Aneh Ares. Dia sudah menganggap si kembar seperti anaknya sendiri. Jadi tidak mungkin dia tidak menemani mereka. Ndak berdebat dulu kita, Dedi. Lili masih lemes. Ucap gadis kecil itu kesal dan menarik selimutnya hingga menutupi seluruh tubuhnya. Gama menggelengkan kepalanya dan menurunkan kedua putranya dari atas ranjang putrinya. Pulang sama Dedi Ares ya, besok kalian harus tetap sekolah, tidak boleh bolos, tegas Gama. Maxwell dan Maxim mendengus sebal pada papanya. Papanya itu sangat pelit. Ayo abang dewa kita pulang, ajak Maxim yang tengah merajuk. Gama menghela nafas panjang. Aku titip mereka dulu ya Res, maaf merepotkan. Ucap Gama tidak enak hati karena sudah merepotkan kakak iparnya. Kamu ini seperti sama siapa saja sih. Mereka juga sudah aku anggap seperti anakku sendiri. Jadi tidak usah sungkan lah, balas Ares sambil menepuk bahu Gama. Terima kasih, ucap Gama bersyukur bisa mendapatkan keluarga seperti mereka. Mereka saling menyayangi satu sama lain. Mereka tidak seperti keluarganya, meskipun kaya raya, keluarga Alexander dan Deskara tidak saling berebut harta. Tidak perlu berebut harta, mereka juga sudah memiliki bagiannya masing-masing. Mereka tidak ada yang tamak, mereka menerima apa yang sudah menjadi bagiannya. Ares pulang bersama anak-anak dan malam ini biar anak-anaknya tidur di kamar si kembar menggantikan Mili. Nanti Dewa tidur di kamar kalian ya, Dewa ndak suka tidur sendirian, pinta Sadewa. Maxim mencoba memikirkan permintaan sepupunya itu. Plak, biarin aja, kenapa harus dipikir dulu? Kasihan abang Dewa sendirian. Maxwell yang gemas langsung memukul bahu adiknya. Galak kali loh, aku kan sedang mikir biar tidak salah menjawab, alasan Maxim. Maxwell merotasi bola matanya dengan malas mendengar jawaban Maxim. Nanti abang Dewa tidur di kasurku aja, jangan di kasur Lili. Maxwell posesif, ia tidak memperbolehkan ranjang adiknya Idi tiduri pria lain selain mereka dan papanya. Ares menggelengkan kepalanya. Keponakannya ini sangat ketat menjaga adik perempuannya. Gama berhasil mendoktrin kedua putranya itu. Kalian sudah pulang. Bagaimana keadaan Lili, Res? Tanya Andika yang khawatir. Wanita tengah baya itu berencana besok baru akan membesuk cucunya ya di rumah sakit. Sudah mendingan bu, udah bisa gelut dia. Jawab Ares terkekeh mengingat perdebatan tadi di rumah sakit.
Ternyata dalam keadaan sakit pun dia masih pandai berdebat. Anika ikut terkekeh. Cucumu satu itu memang agak lain, Bu, ucap Ares. Kemudian Anika menggiring kedua cucunya untuk masuk ke dalam kamarnya. Dia juga membantu kedua cucunya untuk berganti pakaian. Kalian mau tidur di kamar ini atau mau tidur di kamarnya Oma? Tanya Anika. Di kamar ini aja Oma, kami takut nanti mengganggu Oma tidur. Bang Dewa katanya juga mau tidur di sini. Jawab Maxwell sambil mengancingkan pijamannya dibantu oleh sang Oma. Ya sudah, kalau begitu, tapi langsung tidur ya, jangan main sudah malam, kalian besok harus sekolah, Aneka mengingatkan cucunya. Lalu mereka berdua merebahkan tubuhnya di atas ranjang dan Aneka membantu menyelimuti tubuh mereka. Tak lama Sadewa masuk sambil membawa 3 botol susu dan dibagikan pada kedua sepupunya. Terima kasih abang, ucap Maxim dengan wajah sumringah setelah mendapatkan susu. Sadewa mengangguk dan ikut merebahkan tubuhnya di ranjang Maxwell. Keesokan paginya mereka bertiga berangkat sekolah tanpa Millie. Nanti siang Om Vero yang jemput. Daddy ada meeting di kantor, ucap Ares. Baik Dad, ucap mereka. Mereka berpamitan dengan Ares dan setelah itu barulah mereka keluar dari mobil. Kelvin yang melihat kedatangan mereka pun langsung menghampirinya. Kalian kok cuma bertiga? Mana Millie? Kenapa dia tidak kelihatan? Tanya Kelvin. Millie masuk ke rumah sakit gara-gara minum es doger, jawab Maxim. Kelvin terdiam. Di dalam hati kecilnya dia merasa bersalah karena sudah memberikan es itu kepada Millie. Dia tidak tahu kalau es yang ia berikan akan membuat Millie sakit. Beruntung 2 prajurit Gamma itu tidak tahu kalau yang memberikan es doger itu adalah Kelvin. Kalau mereka tahu, bisa-bisa Kelvin dikeroyok oleh mereka berdua. Kamu kenapa diam? Tanya Maxim. Millie dirawat di rumah sakit mana? Tanya Kelvin. Tidak tahu, jawab Maxim dan berlalu masuk ke dalam kelas. Maxim tidak mau memberitahu di rumah sakit mana. Ia curiga kalau Kelvin ingin menjegur adiknya itu. Anak itu memiliki insting yang kuat terhadap para pria yang mendekati adiknya. Maxwell dan Maxim terlihat tidak semangat belajar. Mereka merasa ada yang kurang karena ketidakhadiran sang adik. Malas sekali loh, ndak ada Lily, keluh Maxim sambil meletakkan kepalanya di atas meja. Maxwell juga merasakan hal yang sama. Biasanya adiknya suka berisik dan membuat ulah, tapi hari ini terasa sepi sekali tanpa Lily. Kapan Lily pulangnya Max? Tanya Maxim. Aku tidak tahu, nanti kita tanya papa aja, jawab Maxwell. Bel sekolah berbunyi, mereka mulai mengikuti pelajaran. Meskipun mereka malas karena tidak ada sang adik, tapi mereka mau mengikuti pelajaran dengan baik. Waktu bergulir begitu cepat, kini waktunya mereka pulang sekolah. Mereka bertiga keluar dari kelas dan menuju ke gerbang. Mana mobilnya Paman Vero Max? Tanya Sadewa celingak-celinguk mencari keberadaan mobil Vero. Itu dia, ayo kita ke sana, ajak Maxim. Mereka bertiga menghampiri mobil Vero yang baru saja tiba. Vero membukakan pintu untuk mereka dan membantu mereka masuk ke dalam mobil. Ke rumah sakit aja Paman, jangan ke rumah, pinta Maxwell. Tadi kata Tuan Ares, kalian tidak boleh kemana-mana, kalian harus langsung pulang. Tadi Ares sudah berpesan padanya untuk membawa mereka langsung pulang ke mansion. Pokoknya harus antar kami ke rumah sakit, kalau tidak kami naik taksi aja. Iya kan Max? Ancam Maxwell meminta dukungan saudara kembarnya. Iya, kita akan turun dan naik taksi aja, timpal Maxim. Mereka berdua sudah bersiap-siap membuka pintu mobil. Melihat hal itu, akhirnya Vero pun menyetujuinya. Paman antar kalian ke rumah sakit, ucap Vero tak berdaya. Mereka bersorak penuh kemenangan. Ceklek. Muncullah 3 bocah kecil dari balik pintu. Mereka masuk ke ruangan dengan masih menggunakan seragam sekolah. Di belakang mereka ada Vero yang mengantar mereka. Maaf Tuan, mereka tidak mau diajak pulang. Mereka meminta saya untuk mengantarkannya ke rumah sakit, ucap Vero. Tidak apa-apa Vero, mereka tidak bisa terlalu lama berjauhan dari adiknya. Tidak melihat adiknya sebentar saja, pasti mereka akan mencarinya.
ujar Gama seraya melihat ketiga bocah kecil yang menggerubungi ranjang putrinya. Iya tuan, mereka juga sempat mengancam saya, padahal Tuan Ares meminta saya untuk membawa mereka pulang, ucap Vero sembari menggaruk belakang lehernya. Gama sudah menduga, Vero tidak akan berani membawa anak-anak ke rumah sakit tanpa seizinnya ataupun seizin Ares. Pasti ada tekanan yang membuat lelaki kekar itu akhirnya mengantar mereka ke rumah sakit. Kamu kapan sembuhnya, Lily? Ndak ada kamu kelas jadi sepi. Maxim dan Maxwell juga tidak semangat untuk belajar, tanya Sadewa seraya berdiri di sisi ranjang. Lily ndak tahu Abang Dewa, entar kalau ada dokternya Lily tanya dulu ya. Lily juga ndak betah di sini, ndak ada batagor soalnya, jawab Milly. Gadis kecil itu merindukan batagor, makanan kesukaannya. Tidak ada batagor-batagor. Selama 1 bulan kamu tidak boleh jajan sembarangan dulu. Kamu cuma boleh makan makanan yang ada di rumah. Selagama membuat Milly merenggut sebal. Lily menatap ke arah abangnya seolah sedang meminta bantuan kepada keduanya. Papa benar Lily, kamu harus sembuh dulu makanya, ucap Maxwell. Batagor itu hidupnya Lily abang, lah sana ada yang kurang kalau belum makan batagor, rengek Milly. Kan cuma 1 bulan, setelah itu kamu bisa makan batagor lagi, kata Maxwell. 1 bulan itu berapa? Lama ndak? Tanya Milly tidak tahu. Ketiga bocah laki-laki itu saling tatap. Mereka juga tidak tahu 1 bulan itu berapa hari. Pasalnya di sekolah mereka belum diajarkan tentang hal itu. Lihatlah mereka sayang sok-sokan jadi orang dewasa yang sedang menenangkan adiknya. Tapi 1 bulan aja mereka tidak tahu, ucap Gama sambil tertawa lepas. Entahlah, aku juga sering heran dengan mereka. Putramu itu selalu menjadi garda terdepan untuk adiknya. Alih-alih kita memarahi Milly, malah kita yang kena marah mereka berdua. Mereka paling tidak bisa melihat adiknya sedih, meskipun terkadang adiknya itu menyebalkan, tapi mereka berdua tidak pernah marah padanya. Mereka berdua terus mengobrol sambil memperhatikan mereka berempat yang sedang memikirkan jawaban dari pertanyaan sang adik. Tanya mama aja Max, usul Maxim. Ya Max, kita sudah pusing ini, timpal Sadewa. Mereka bertiga berbalik melihat ke arah yang sedang pura-pura tidak melihat mereka berempat. Mama, 1 bulan itu berapa hari? Tadi Lily bertanya tapi kami tidak tahu, tanya Maxwell. Kenapa kalian tidak tahu? Memangnya kalian tidak belajar? Goda Ara. Kami belajar tapi belum sampai aja Mama, lemah Maxwell. 1 bulan itu 30 hari boy, jawab Ara tidak tega melihat wajah mereka. Mereka bertiga langsung berbalik melihat ke arah adiknya membuat Ara mendengus. Lily, katanya Mama, 1 bulan itu 30 hari. Itu lama sekali Lily, ucap Maxim. Tulus Lily halus gimana abang? Lily mau demo sama papa ntar, putus Milly. Iya nanti abang bantu Lily demo ke papa ya, tapi sekarang Lily harus sembuh dulu, ucap Maxwell. Hari ini Milly sudah diperbolehkan pulang setelah ia dirawat selama 3 hari di rumah sakit. Akan tetapi Milly masih butuh banyak istirahat untuk pemulihan. Gendong papa, Lily masih lemas, tidak bisa jalan, pinta Milly sambil merentangkan kedua tangannya. Gama dengan senang hati mengangkat tubuh putrinya dan menggendong putrinya. Mereka keluar dari kamar dan naik lift menuju ke lantai dasar. Itu bukannya Nyonya Ara dan Tuan Gama ya? Itu lihat putrinya kenapa sepertinya putrinya baru sakit. Iya, tapi sayang wajah putrinya tertutup. Mereka tidak pernah menunjukkan wajah anaknya ke publik. Kakinya aja terlihat menggemaskan. Apalagi wajahnya, pasti cantik sekali, makanya disembunyikan. Bisik-bisik suara pengunjung rumah sakit ketika melihat Gama dan Ara keluar dari lift. Mereka selalu penasaran dengan wajah anak-anak mereka yang selalu tertutup. Ara dan Gama mengabaikan mereka. Kedua pasangan itu tetap berjalan menuju ke mobilnya yang sudah siap di depan lobi.
Tapi tanpa sepengetahuan Gama dan Ara, Mili melambaikan tangannya ke arah ibu-ibu yang tadi sedang membicarakan dirinya. Lihat itu, dia melambaikan tangannya, lucu sekali ya anak itu. Dia seperti sedang menyapa fansnya, pekik mereka. Mereka terus melihat Mili hingga masuk ke dalam mobil dan menghilang meninggalkan rumah sakit. Di dalam mobil, Mili dipangku sang papa dan menyandarkan kepalanya di dada bidang papanya. Anak itu tidak banyak bicara karena mungkin masih lemas. 1 jam perjalanan, mobil yang mereka tumpangi tiba di pelataran mansion. Mereka keluar dari mobil dan berjalan masuk ke dalam rumah. Kedatangan mereka langsung disambut oleh keluarga besar di Askara. Aduh, keponakan cantik Uncle sedang sakit ya, seru Ziko sambil menusuk-nusuk pipi Mili yang kegencet di bahu sang papa. Lili masih lemes Uncle, biar semangat bagi dulu selatus, ucap Lili. Decak sebal terdengar dari mulut pemuda itu. Kamu itu masih sakit, masih aja malakin orang. Bukan malakin Uncle, tapi uang itu adalah Lili. Makanya Lili lemas. Soalnya Lili ndak punya uang. Keluh Mili. Serah kamulah, pasal Ziko. Di tempat lain terlihat wanita tengah baya sedang melamun di taman. Sejak kehilangan kedua tangannya, Margareta sering melamun. Perempuan itu seperti kehilangan semangat hidupnya. Dia mengurung diri di rumah, menarik diri dari lingkungan. Margareta takut semua orang akan menghinanya. Roy melangkah menghampiri sang istri dan duduk di sebelahnya. Kamu lagi ngapain sayang? Kenapa kamu betah sekali melamun? Tanya Roy menyadarkan lamunan istrinya. Kenapa Ara tidak membunuhku saja? Aku lebih baik mati seperti Doris daripada harus hidup cacat seperti ini, Dad. Ucap Margareta dengan pandangan menerawang ke depan. Doris? Siapa Doris? Tanya Roy. Doris adalah orang yang membebaskanku dari penjara, Dad. Lalu apa hubungannya dia dengan masalah ini? Tanya Roy mencari tahu lebih tentang Doris. Karena Doris yang menyuruhku menghancurkan Gama, Dad. Dia membebaskanku dengan satu syarat. Mau membantu dia menghancurkan Gama, ungkap Margareta. Roy menghela nafas kasar. Dari awal dia sudah menduganya pasti ada sesuatu di balik pembebasan istrinya. Sayangnya sang istri tidak jujur dengannya. Jadi benar ucapan Gama, kamu berencana membunuhnya? Tanya Roy penuh selidik. Bukan aku yang ingin membunuh Gama, tapi Doris, Dad, kilah Margareta. Kamu juga sama aja. Apa kamu kurang puas, Margareta? Kamu sudah membunuh Anjani dan kamu masih ingin membunuh Gama juga. Apa semudah itu kamu menghilangkan nyawa orang, ha? Lama-lama Roy muak dengan kelakuan istrinya itu. Margareta hanya bisa tertunduk mendengar makian suaminya itu. Bersambung.